Kamu akan menyesal telah menculik istri dari Pangeran Ayodhya. Tenang Dewi. Kau akan kubawa ke negeri yang jauh lebih kaya dari Ayodhya. Kereta Mas akan menyambutmu semuanya di negeri Alengkadirja. Diceritakan, Sang Putri Mantili, Dewi Sinta istri dari Sang Pangeran Ayodhya, Sri Ramawijaya, telah diculik oleh Sang Rahwana. Sang Rahwana pun kesenangan karena ia telah menangkap Sang Dewi Sinta untuk dijadikan selirnya. Di dalam perjalanannya, Sang Rahwana diganggu oleh Dandang Sengara Gagak yang ditaklukkan oleh Pangeran Ayodhya, Ramawijaya. Namun, Sang Gagak begitu mudahnya ditaklukkan oleh Sang Rahwana. Karena Gagak itu begitu lemah dan ia pun terjatuh, serta Rahwana melanjutkan perjalanannya ke Alengkadirja. Scene berpindah kepada Sang Rama, yang berusaha mencari-cari sang istri, yang entah kemana perginya, namun ia dan adiknya, Laksmana, bertemu dengan Sang Gagak, Dandang Sengara, yang telah dikalahkan Rahwana. Sang Gagak pun memberitahukan, kemana sang istrinya, telah dibawa oleh Sang Raja Rahwana, ke Alengkadirja, untuk dijadikan selir sang raja jahat itu. Mendengar hal itu, Sang Ramawijaya bersumpah akan menumpas Rahwana, dan merebut. Duh, Dewata Agung. Cobaan apa lagi yang harus saya terima? Bertubi-tubi engkau menguji ketabahan saya. Kesatria, apa kalian mencari seorang wanita? Benar, Garuda. Dia istri saya. Namaku Jatayu. Aku terluka parah karena melawan Raja Raksasa yang menculik istri Tuan. Boleh saya tahu nama Tuan? Saya Ramawijaya, putra Dasarata. Kami dari Ayodhya. Oh, sungguh aku berbahagia bisa bertemu denganmu, Dewa. Saya sahabat ayahmu. Istrimu diculik Rahwana dari negeri Alengka. Terima kasih atas usaha pertolongan, Paman. Rahwana. Kita kejar ke Alengka, Kanda. Kita hajar raksasa keji itu. Ya, saya harus merebut kembali hak saya. Bagaimanapun saktinya Rahwana. Saksikan Dewa, aku bersumpah. Aku akan membunuh Rahwana yang telah menculik istriku. Scene berpindah ke negeri Alengkadirja. Sang Raja Rahwana pun kesenangan dan ia pun memamerkan Putri Mantili di hadapan pati-pati dari negeri Alengkadirja, dan ia pun ingin sekali menjadikan sang Putri Mantili yang bernama Dewi Sinta akan menjadi selirnya, dan adiknya, Rahwana yang bernama Wibisana, menasihati sang kakak agar ia mengenal terlebih dahulu kerajaan negeri Alengkadirja, karena Putri Mantili itu mirip dengan wanita pujaan kakaknya yang dulu yang bernama Dewi Widowati. Dan pastinya, sang kakaknya tidak ingin lagi kehilangan untuk yang kesekian kalinya. Mendengar penjelasan itu sang kakak, berpikir ada benarnya juga, pendapat dari adiknya itu, namun, bagaimana ia tahan dengan nafsunya, jikalau ia berada di tempatnya tersebut. Nah, adiknya Wibisana menyarankan agar Putri Mantili itu, diletakkan, di kaputren putrinya yang bernama Trijata agar, ia mempunyai teman, sebaya dengannya. Apakah Dewi itu bersedia menjadi istri Kanda? Ada urusan apa? Dia mau atau tidak mau? Perkawinan. Bila salah satunya tidak mau, itu bukan lagi dinamakan perkawinan, tetapi pemerkosaan. Hanya kaum begal dan para perampok
yang biasa melakukan hal seperti itu. Kanda adalah seorang maharaja yang sangat disegani di seluruh daratan Selong dan di seberang lautan, Kanda. Hal itu sangat memalukan. Kamu jangan macam-macam, Wibisana. Bagaimana mungkin dia bersedia kawin denganku? Sementara suaminya sangat tampan. Kanda seorang maharaja yang sangat kaya raya. Sementara kelemahan para wanita adalah gemerlapnya emas, permata, kain sutra, dan segala gelimang kemewahan. Lalu, biarkan dulu dia hidup dengan tenang di Alengka. Biar matanya silau oleh kekayaan Kanda Maharaja. Sesudah itu, barulah Kanda mulai sering memberikan hadiah emas permata. Dengan begitu, hatinya pasti akan runtuh. Kemudian akan menerima cinta Kanda Maharaja dengan sukarela. kamu benar, Wibisana. Pikiranmu memang cemerlang. Tapi, dia mau tinggal di mana? Kalau tinggal di istanaku, bagaimana mungkin aku bisa kuat? Kalau Kanda Maharaja percaya, biarkan dia tinggal di kaputren putri saya. Trijata bisa menemaninya, dan barangkali bisa Kanda gunakan untuk merayu hati gadis itu, supaya bisa mencintai Kanda Maharaja. Kamu sungguh cerdas, Wibisana. Suruh Trijata kemari. Dan menemani Widowatiku kalau dia siuman nanti. Aku perlu istirahat. Baik, Kanda. Akhirnya, Sang Dewi Sinta tersadar dan telah berada di kaputren sang anaknya Wibisana, yang bernama Trijata, yang mana ia telah curiga dengan Sang Trijata hanya menggodanya saja, agar ia mau memberikan cintanya kepada Sang Rahwana. Namun, Trijata tidak seperti itu, ia hanya ingin menemani Sang Dewi saja, tidak ada maksud lain, malahan ia tersiksa dengan diamnya ia di sini tempatnya Rahwana. Sang Dewi Sinta pun heran dengannya Trijata, entah mengapa ia tidak betah. Trijata pun mengungkapkan bahwa ia, Trijata, ingin seperti Dewi Sinta. Aku tahu. Pelan kamu akan menceritakan bagaimana baiknya uakmu Rahwana. Bagaimana emas dan permatanya melimpah ruah. Jawab dengan jujur, Trijata. Kita sesama wanita. Uak Rahwana memang yang menyuruh saya melakukan itu, Gusti. Tapi Romo Wibisana tidak. Romo membawa Gusti ke keputren saya untuk menghindari tindakan kurang ajar Wak Rahwana. Terus terang, saya sangat prihatin dengan nasib Gusti. Seluruh keluarga Kedaton sangat tahu bagaimana sikap kasar Wak Rahwana terhadap wanita. Rahwana tidak akan bisa melakukannya kepadaku, karena dia tidak akan bisa mendapatkan Sinta. Karena Sinta tanpa nyawa adalah bangkai, bukan lagi Sinta. Kalau saja saya mampu, ingin sekali rasanya saya membebaskan Gusti Dewi dari negeri ini. Terus terang, Gusti, saya tidak betah tinggal di sini. Saya benar-benar merasa tersiksa, Gusti. Kenapa? Bukankah negeri ini kaya raya? Dan sebagai putri seorang pangeran, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Terkadang, saya bertanya-tanya kepada Dewata, kenapa Romo dan saya dilahirkan sebagai manusia, sedangkan saudara Romo yang lain adalah Denawa, yang masing-masing membawa watak yang sangat jauh berbeda. Itulah sebabnya saya sangat bahagia sekali ketika diberi tugas untuk menemani Gusti. Trijata,
Maukah kau menjadi saudaraku? Gusti, hamba akan melindungi Gusti. Apapun yang terjadi.